Nah. Saya jadi ingin mengedukasi orang-orang gitu. Tetapi ini justru luar biasa malah hasilnya ya, karena positif. Mungkin saya pun harus mulai membentuk tim mungkin ya untuk akun Dokter Gigi Gaul setelah berhasil membebaskan diri dari bayang-bayang dokter gigi awal mungkin. Karena ini yang marketingnya memang bukan dokter gigi. Nah, ternyata di belakangnya ada dokter gigi beneran. Nah, itu kerjaan sih dokter gigi gitu. Aduh, ini Iya. jadi mau bukain. Aduh. Pernah nggak Portugi ngalamin sampai kena somasi gitu atau tuntutan gitu? Pernah nggak cerita gitu? Pernah banget. Halo, selamat datang di podcast Dokter Gigi Gaul. Pada kesempatan berpodcast Ria kali ini, saya akan mencoba untuk berbincang kembali dengan admin akun korban tukang gigi di Instagram, Dr. Gigi Rifki Al-Haris alias Masdar. Kalau saya biasanya manggilnya Masdar. Jadi malam ini kita akan berbincang ulang mengenai akun korban tukang gigi pada khususnya. Kita kupas tuntas karena jujur sebagai Windok pun saya adalah termasuk ke dalam golongan yang baru bergabung, meskipun memang bukan yang di ujung-ujung bergabungnya, udah cukup lumayan. Tetapi saya pribadi juga belum tahu terlalu dalam mengenai Kortugi. Nah, untuk memfasilitasi hal tersebut, keingintahuan saya dan juga mungkin keingintahuan beberapa follower dari Kortugi di Instagram, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai Kortugi dalam tema kupas tuntas akun korban tukang gigi bersama Dr. Gigi Rifki Al-Haris alias Mas Dar. Halo Mas Dar, sudah bergabung bersama kami di sini ya. Ya, halo Bang Agam. Sehat Halo Bang? Mas Dar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Insya Allah Alhamdulillah. sehat, insya Allah sehat. Amin, amin, insya Allah. Sedang dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Amin, amin, amin. Jadi Mas Dar, seperti yang tadi udah dijelaskan di intro, kita ngobrol-ngobrol, jadi belibet, ngobrol-ngobrol mengenai akun korban tukang gigi. Ada beberapa hal yang mungkin ingin diketahui para pemirsa, para follower Portugi gitu ya, mengenai histori atau sejarah dari korban tukang gigi dan hal-hal lain yang terkait. Nah, di sini akan coba kita kupas bersama sang founder akun korban tukang gigi. Untuk pertama, Mas Dar, saya penasaran sebenarnya konsep dari pembentukan akun korban tukang gigi ini sendiri apa sih? Gitu. Baik, konsepnya nih awal mula nih kalau mau diurutin dari awal nih, jelas berawal dari keresahan nih, ya kan? Keresahan. Nah, keresahan ini kan pasti setiap orang punya keresahan dong. Tergantung dari latar belakang pendidikan, latar belakang sosial, ekonomi, apapun latar belakangnya, dia akan memiliki keresahan tertentu gitu. Nah, kebetulan kita ini kan dokter gigi. Jadi keresahannya adalah ya seputar itu gitu. Keresahannya adalah tentang bagaimana di masyarakat ini ilmu-ilmu kaidah-kaidah kedokteran gigi dilanggar sedemikian rupa dan itu membuat keresahan kita sendiri. Dan pasti dong kalau keresahan itu kan sesuatu unek-unek nih yang harus dikeluarkan, ya kan? Ya misalkan aja kalau misalkan, gitu ya. oh iyalah kan kita pengen curhat juga gitu. Kalau resah kan ada yang harus dicurhatin, harus diomelin gitu, harus dipelampiaskan gitu. Nah, gimana keresahan ini nanti pelampiasannya adalah hal positif gitu kan? Nah, hal positif itu adalah edukasi. Kan kita sebagai profesional Ini medis, memberikan juga ya pelampiasannya berupa edukasi gitu. Nah, gini karena iya cadas kan pelampiasan itu kan persepsinya adalah suatu serangan, ya kan? Kemudian suatu strike gitu. Nah, gimana cara kita menyerang seseorang, menyerang apa yang menjadi keresahan kita biar lebih nampol? Ya harus ada landasan teorinya gitu. Harus ada landasan edukasinya. Nah, gimana kita akan mengemas edukasi itu ke masyarakat berdasarkan keresahan kita yang mana nanti akan jadi unek-unek kita keluarkan dalam bentuk edukasi dan akan bermanfaat bagi masyarakat. Itu ya, jadi dasarnya sih itu sebenarnya gitu. Ini kalau dengar cerita dasarnya aja udah luar biasa nih ya.
apa namanya pelampiasan emosi dengan edukasi. Ini tagline yang bagus sekali. Jadi melampiaskan emosi itu bisa positif, bisa negatif. Ini mah super positif aja gitu ya. Gue lagi kesal banget nih, jadi gue akan mengedukasi orang-orang gitu. Sesuatu yang amazing gitu. Jarang loh ada orang yang lagi emosi, misalnya marah-marah gitu. Saya jadi ingin mengedukasi orang-orang gitu. Tetapi ini justru luar biasa malah hasilnya ya, karena positif. Benar luar biasa, bagus. Dan gini, waktu mau mengedukasi ini, ya, ini ada berbagi ide dengan kawan atau sejawat lain nggak, sampai terbentuknya akun ini, atau akun korban tukang gigi ini terbentuk awalnya dari single fighter aja gitu, dari Mas Dar sendirian yang mengelola, atau udah dari awal ada beberapa dokter gigi yang ikut nimbrung? Ya, baik. Ya, awalnya sih sendiri ya, awalnya sendiri. Jadi waktu itu emang ya saya mulai deh sendiri, saya coba deh gitu. Kemudian sambutannya kan makin besar, tuntutan masyarakat juga makin luas, makin lebih dalam lagi dalam hal keilmuan. Nanti saya selaku GP dan saya sebagai single fighter itu nggak mungkin kalau misalkan harus membahas lebih dalam lagi tanpa satu tim diskusi gitu kan. Karena spesialisasi tanpa membawa spesialisnya gitu ya. Betul. Jadi kan saya harus diskusi juga, meskipun saya sebagai dokter gigi, sebagai profesional medis, itu tetap saja saya harus diskusi karena persepsi-persepsi ini harus kita samakan dulu. Apalagi dalam kasus-kasus spesialistik. Nah, ada satu momen di mana saya merasa butuh. Saya merasa butuh. Jadi waktu itu saya datang ke sebuah seminar yang itu diadakan oleh Invia Group ya. Invia Group itu ada akun yang namanya di Instagram tuh ada akun namanya Daglan. Nah, yang followernya udah sekian M kayak gitu. Nah, itu saya ikut di acara itu gitu, dan di situ dibahas tentang satu akun ini kalau mau besar harus punya tim gitu. Dan itulah jadi langsung saya punya ide, saya nggak bisa sendiri nih. Kalau mau besar harus punya tim gitu. Paling nggak saya dapat inputan, nggak mikir sendiri. Ide-ide kreatif mungkin saya bisa dapat dari situ gitu. Jadi ada satu momen khusus di mana oke lah, saat inilah yang tepat untuk saya bikin tim gitu. Jadi ya itu mah prinsipnya sama kayak yang bilang, kalau lo mau cepet mah jalan sendirian, kalau lo mau besar mau jauh jalan bareng-bareng gitu ya. Kita membentuk tim gitu, kata Mas Darte. Saya harus membentuk tim karena ini berjalan. Harapannya memang kan edukasinya ini bukan sifatnya sementara gitu ya. Dan pastinya dengan perkembangan ilmu butuh masukan tadi ya, input-input. Gitu. Bagus juga, ini sangat inspiratif sekali. Mungkin saya pun harus mulai membentuk tim mungkin ya untuk akun Dokter Gigi Gaul setelah berhasil membebaskan diri dari bayang-bayang dokter gigi awal mungkin. Itu kan tipis banget deh. Gaul, aul, selisih satu huruf aja itu. Curhat colongan ini mah, curhat colongan ya. Gue teh udah 2-3 kali gitu ya, bayang-bayangi sama akun dokter gigi awal gitu. Pertama waktu mesen scrub buat ini praktek. Jadi udah lama ngobrol, atau si yang tukang jualnya ini ngomong, jadi dokter Aul mau ini warna apa gitu kan. Ya kata gue tadi bukan dokter Aul, dokter gigi Gaul gitu. Nah, satu lagi yang kejadian waktu mau collab sama ortodontis, udah ngobrol panjang lebar tuh, udah ngomongin jadwal, nggak taunya di satu momen dia tuh, padahal gue tuh udah nyari bahan, sempat gagal waktu itu mau collabnya, gue udah nyari bahan, ngeliatin bahan hubungan ortodontis dan periodontia gitu. Ya, kalau periodontia mah dokter gigi Aul, kalau penyakit mulut dokter gigi Gaul. Jadi tolong diperbaiki dulu, cari bahan ulang baru kita collab. Itu udah ngomong panjang lebar,
dikecewakan, dikecewakan itu di satu udah titik. diangkat ke awang-awang ya. Udah mau mundur juga nanggung, mau maju juga mikir gitu. Iya gitu. Jadi aduh, kalau di ini kan udahlah kacau ini ulang. Riset ulang bahwa penyakit mulut dokter gigi gaul, periodontia dokter gigi Aul. Memang pesona dokter gigi Aul kayaknya terlalu besar gitu di Instagram. Oke lah, itu mah curhat-colongan. Oke, siap. Nah, sekarang waktu Mas Dar memutuskan untuk membentuk tim, pertama kali yang diajak itu berapa orang dan siapa aja? Iya, waktu itu saya ajak. Biar kalian tahu siapa aja mindok-mindoknya nih. Waktu itu saya ajak yang benar-benar aktif, yang kelihatan aktif di Instagram waktu itu. Aktif nge-like, aktif ngomen gitu. Dan yang pertama itu dokter Belinda itu, karena kan kenal, ya kan. Kemudian juga sering ngobrol-ngobrol. Kemudian ada lagi spesialis orto, ya, dokter gigi Liquisa Eka Shanti. Itu karena memang aktif. Saya nggak kenal sebelumnya, tapi aktif komen. Karena saya butuh orto. Ini kan perkara orto ini paling banyak gitu, ya. Kemudian ada karena saya lihat kreativitasnya, ya kan, kreativitasnya saya DM si ini nih, koas gigi sinting, ya kan, Tommy Arianda. Nah, gitu. Dan ketemulah Bang Agam juga tuh, karena Tommy itu. Tunggu dulu. Tapi pas gue gabung udah ada Rio sama Aul. Oh iya, aku lupa sih urutannya ya. Aku lupa urutannya. Enggak, soalnya gini. Waktu gue gabung udah ada dokter umum kan, si dokter ini Alis. Alicia. Iya benar. Sorry, aku lupa nih kronologisnya. Tapi benar sih. Waktu itu tapi yang awal-awal mah Belinda, Liquisa, sama Tommy. Sama ini si Alicia dulu nih. Alicia dulu. Alicia dulu. Aku juga nggak kenal sama dia. Bareng. Nge-DM-nya bareng nih. Bareng waktu itu satu waktu gitu. Blast DM gitu, draft. Copy paste, ganti nama doang gitu. Nah, itu kan ya, dilihat dulu yang aktif kan, kemudian yang kreatif. Nah, kemudian dokter gigi Rio itu memang aku pilih dari spesialisasinya memang. Spesialis konservasi gigi karena ya banyak juga kasus-kasus tambal gigi dan lain sebagainya. Nah, dari Mas Rio kemudian baru ngajak nih dokter gigi Aul. Karena kan sohipan mereka kan. Nah, itu dari spesialis perio. Jadi kan kalau dokter Rio itu satu paket sama dokter Aul. Nah, kalau si Tommy sepaket sama Bang Agam nih. Gitu. Iya. Benar. Sepaket kayak gitu. Ya, benar. Si Tommy pun sebenarnya gue kenalnya di Twitter awalnya. Jadi awalnya memang nggak kenal, memang asing lah. Bukan kenal sebelum di dunia maya, di dunia nyata kenal enggak. Kenalnya teh benar-benar situ, tahu-tahu si Tommy teh ngajakin, ujuk-ujuk ajakin bikin buku aja. Dari situ lo mulai kenal dan ternyata dia ujian UKMP 2DG-nya ya di Unpad. Pas gue lagi presiden pula, jadi pas lagi balik ke Unpad gitu. Ya, ketemu di situ akhirnya ya itulah jadi makin lumayan jadi lebih getting to know each other well lah gitu ya. Dibandingkan di dunia maya gitu. Walaupun intens waktu mau bikin bukunya. Jadi Belinda yang pertama approve untuk bergabung tuh siapa? Belinda dulu atau lupa ya waktu itu ya. Kayak barengan gitu kan. Antara Belinda, Mbak Shanti sama Mas Rio. Kayaknya Tommy juga waktu itu. Jadi kan sehari itu kan aku pilih dulu nih yang aktif, kemudian yang memang famous kan, Mas Rio famous nih SPKG gitu. Nah Belinda karena kenal, jadi sehari Belinda itu karena kenal ya, bukan karena kenal. Ya termasuk sih,
Termasuk sih. Jadi FYI ini mah out of the topic. Dia itu bagian Palskom. bagian reply yang ini dia tuh. Yang julid-julid. Jadi kalau di akun ketemu kalau di belakang layar gitu ya, nemu ada komen agak-agak gimana gitu ya, langsung kita jadi langsung dia tahu siapa buzzernya Kortugi dia tuh. Jadi ada dua, Mbak Santi sama Belinda gitu ya. Itu komen di situ. Iya, udah rame banget itu. Udah julid, juara satu di Twitter apalagi. Belinda mah bener lah. Gila biskuit mun bahasa Jerman mah. Itu Belinda, aduh ampun. Oke, berarti waktu itu yang terkumpul Belinda, Mbak Santi, Dr. Alis, si Geng Alis, Dr. Alis, ya. Si Tommy, Rio, Awal, gitu ya. Ya, Rio dulu tuh. Direkrut sama di approach-nya, di prospeknya sama Belinda, gitu ya, sama si Bel. Gue di Twitter, gitu. Dan sebenarnya akun Korban Tukang Gigi itu mulainya tahun berapa, Mas Dat? 2017 kayaknya ya, atau 2016 gitu, lupa juga sih. Mulai bergerak nih. 2016 kayaknya. 2016 ya? Atau 2017 ya? Enggak, kalau 2017 mah kayaknya enggak. Soalnya 2017 gua tuh udah mulai kenal Kortugi dan direkrutnya tuh waktu itu kalau nggak salah 2017 gua sama. Oh iya benar 2016 karena kan 5 tahun udah 5 tahun nih. Ini grup ini aja di create itu 2016. Grup WA kita. 2016. Create-nya pertama, Berarti 2016. 2016 ya mulai. Oh, berarti nggak ada jarak yang terlalu jauh dari Mas Darmo mulai sebagai single fighter sampai membentuk. Iya. Terlalu jauh gitu ya. Ya cuman berapa bulan gitu. Dengan tim yang lumayan lengkap nih ya. Ini terbentuknya memang karena kasusnya yang ada mengarah ke spesialistik ini gitu. Iya, karena memang udah kebutuhan dalam pembahasan sih ya kayaknya ya. Jadi udah mulai kan kalau aku menyajikan satu edukasi itu kayak ada batasnya gitu loh. Jadi ini gue udah mentok nih di sini gitu. Aku harus ada tim sebagai GP kan. Atau mentok dalam apa nih sebagai GP-nya ya? Sebagai GP dan sebagai variasi dalam penyajian edukasinya gitu. Aku butuh orang inputan orang lain yang mana udah benar-benar spesialistik di situ sebagai yang pertama pencetus ide jelas, yang kedua untuk sebagai diskusi, kemudian sebagai untuk konsultasi lebih lanjut kan gitu. Jadi untuk bisa mencari topik-topik lain yang bisa disajikan itu harus ada spesialistiknya gitu biar lebih luas lagi. Ini menarik nih karena berdiskusi dengan spesialis dulu gitu ya untuk lapsus ini mah Kortugi jatuhnya lapsus ya atau sebenarnya kan Kortugi ini mungkin kalau diibaratkan ya Kortugi ini adalah sebuah restoran, penyaji konten-konten gitu ya. Master chef-nya Mas Dar dan spesialistik chef-nya yang para spesialis ini gitu ya. Ada kan chef yang khusus bikin dessert gitu ya, ada chef yang spesialis nanganin daging-dagingan gitu ya. Dengan spesialistik ini gitu. Proses pembuatan konten IG ini biasanya berapa lama? Dan proses apa aja yang dilalui? Misalnya risetnya dulu kah, ada risetnya dulu, riset akunnya kah gitu? Atau tambah dengan konsultasi dengan spesialisnya kah gitu? Berapa lama rata-rata Mas? Ya, jadi bener ya kayak istilahnya kayak restoran gitu, tapi bukan kayak kalau aku sebagai master chef-nya enggak sih, aku malah jadi pelayannya gitu. Jadi ada bener-bener yang chef-chef yang udah expert di belakang sana. Yang masak gitu ya. Di dapurnya benar-benar masakan yang spesifik, yang ahli di situ, dan aku hanya pelayannya gitu loh, pelayan yang ngeluarin, nyajiin gitu, istilahnya seperti itu sih. Dan prosesnya kadang ada yang benar-benar lama banget sampai
hitungan pekan, hitungan sebulan aja belum tentu bisa rilis untuk satu kasus itu. Kadang ada yang Itu biasanya prosesnya cepat gitu. Kenapa? Gara-gara apa? Yang lama-lama tuh gara-gara apa biasanya? Gara-gara nggak yakin, Bang. Nggak yakinnya yakin gini. Apanya nih? Nggak yakinnya karena banyak hal ya. Misalnya nih, nggak yakin ini kerjaan dokter gigi atau tukang gigi. Oh, gitu. benar. Kita yakinkan dulu dong gitu. Nah, terus gini Bang, ada yang benar-benar nggak yakin tuh kalau si tukang salon, tukang gigi ini benar-benar mirip dokter gigi banget atau memang dia ngaku dokter gigi. Itu kan perlu penggalian ini juga gitu loh, riset dan lain sebagainya. Itu dari ini ya, dari operatornya. Kalau dari keilmuan sih aku pikir nggak lama-lama ya. Maksudnya kalau ada satu kasus kemudian dibahas di grup, ya paling sehari 2 hari aja udah dapat keterangannya gitu loh. Jadi kemungkinan ini, kemungkinan ini baru kita sajikan dan jadi gitu. Jadi nggak lama-lama sih kalau dalam hal kasus. Yang lama itu kalau benar-benar harus emang nggak lama. Memang pengolahannya yang lama ya. Gitu. Pengolahan memastikan bahwa bahannya ini bersih nggak gitu ya. Iya bener. Iya kan. Jangan sampai ada bahan berbahaya gitu kan istilahnya buat konsumsi masyarakat gitu. Pernah nggak ini lamanya karena mempertimbangkan hal lain, misalnya kan para tukang salon gigi ini ya, tukang gigi apa istilahnya, tukang salon gigi atau praktisi salon gigi? Iya, apa ya? Kalau aku sih menurutku udah 5 tahun ini sih aku lebih nyaman kalau menyebutnya praktisi gigi legal atau tukang salon gigi kayak gitu. Karena tukang gigi sepertinya udah nggak begitu banyak sekarang, tapi lebih banyak ke tukang salon gigi. Jadi aku lebih nyebutnya sih salon gigi atau praktisi gigi ilegal. Oke, kembali ke awal pertanyaan yang mau tanyakan. Praktisi gigi ilegal ini kan ada beberapa yang profesinya nih memang luar biasa gitu. Oh ya, sebagai informasi dulu, profesi apa aja yang pernah ditemui Portugi sebagai praktisi gigi ilegal? Nah, itu dia, Bang. Oh iya, benar-benar. Itu tadi belum aku jelasin tadi. Profesi yang bikin lama juga karena pertimbangan tim bahwa ini bakal panjang nggak ya gitu ya. Iya bener. Bener banget. Itu belum aku ceritain tadi. Bener. Jadi kan jangan sampai berbahaya nih. Berbahaya buat kita, berbahaya buat masyarakat, berbahaya buat yang laporin. Karena oknum-oknum ini profesinya seru-seru. Seru-seru, asli seru-seru. Jadi ada yang ada yang benar-benar artis, public figure, ya. Ada yang dari praktisi gigi ilegalnya gitu. Ya iya jadi pelakunya gitu. Dia bukan gini. Dia yang melakukan pinir-piniran tuh atau dia yang sebagai hewan percobaannya gitu. No, dia pelaku. Dia membuka layar. Ya mungkin levelnya mungkin baru selebgram gitu ya, bukan artis beneran kayak gitu, enggak. Selebgram lah gitu, dia punya banyak masa. Gitu ya dia ngakunya si public figure. Oke, itu kan artis lah ya, yang dianggap artis atau selebgram gitu. Yang paling berbahaya lagi, followernya banyak. Gitu. Ya. Nah, ada yang lebih berbahaya lagi kalau ternyata itu adalah orang penegak hukum. Entah itu dari oknum polisi, suaminya istrinya polisi gitu ya, ibu-ibu bayangkari kayak gitu. Nah, itu kemudian ada orang hukum, ada orang advokat ya. Itu yang bikin kita berpikir 2 kali, 3 kali gitu. Ini bener gak sih ini? Akhirnya merekrut gitu. Ahli hukum di timnya. Gigi ahli hukum sebagai bahan pemberi masukan bahwa iya benar, kita juga aman gitu. Gitu. Terus apalagi yang berbahaya ya? Kadang dia punya akses ke orang penting kayak gitu. Atau dirinya sendiri sebagai orang penting, misalkan dia caleg ya kan? Dia caleg kayak gitu dan pun pernah jadi praktisi gigi ilegal. Iya bener, iya kan. Orang caleg ini kan siap keluar duit banyak nih, siap keluar duit banyak kan untuk calegnya kan.
caleg yang butuh duit banyak jadi tukang gigi ilegal, praktisi gigi ilegal, kebayang nggak berapa penghasilan praktisi gigi ilegal udah bisa membiayai caleg? Nah, Gimana iya kan? nggak banyak yang tertarik? Gila kan? Nah, kita mau angkat juga berpikir lagi nih, ini orang udah siap duit banyak, nanti kalau diangkat diperkarakan kan, waduh, gitu ya. Gitu. Orang dia benar-benar ada orang bawa atribut partai lah, gini lah kan. Nah, itu kan ya. jadi jadi orang-orang mungkin nggak berhenti di dia, tapi sampai ke partainya pun akan kebakaran jenggot gitu ya. Iya kan, para pendukungnya ini yang ini biasanya lebih garis kerasnya itu ya. Garis keras. Bukan kayak akun Kortugi di Twitter, Kortugi garis receh, ini pendukung garis keras. Garis keras nih. Kan? Kalau terkait ini, yang bahaya-bahaya tadi, bahaya-bahaya gitu ya. Pernah nggak Kortugi ngalamin sampai kena somasi gitu atau tuntutan gitu? Pernah nggak cerita gitu? Pernah banget. Sekali atau berkali-kali? Dua kali kali ya. Sekali ya, resminya sekali. Resminya sekali. Resminya sampai dapat surat gitu ya? Sampai dapat ya surat somasi. Surat fisik somasi gitu ya. Itu kabarnya gimana? Itu sebelum gue masuk atau sesudah gue masuk? Gue belum tahu. Udah kayaknya ya. Udah lengkap itu. Udah lengkap. Nah, itu karena seperti yang aku bilang tadi, aku nggak bisa bedain antara waktu itu aku nggak bisa bedain antara tukang salon dengan dokter gigi beneran. Oh, oke. Nah, itulah. Dan yang pegang itu marketingnya memang bukan dokter gigi. Ya, aku pikir yang pegang ini si marketing ini yang ngasih layanan gitu. Karena ini yang marketingnya memang bukan dokter gigi. Nah, ternyata di belakangnya ada dokter gigi beneran. Nah, itu kerjaan sih dokter gigi gitu. Aduh, ini jadi mau bukain. Aduh. Off the record ini, off the record ya. Kita sensor. Siap. Titit. Oke, I see. Jadi itu ada keplesetnya juga lah ya Kortugi ya. Iyalah, pastilah. Jadi itu jadi pembelajaran lah ya untuk berikutnya jadi lebih dewasa dalam berpikir, dalam menyajikan sesuatu ya. Jadi kita pertimbangan gitu banyak pertimbangan gimana cara menyajikan sesuatu ini jadi lebih apa ya istilahnya lebih diplomatis, kemudian lebih umum seperti itu, jadi tidak benar-benar khusus untuk menjatuhkan orang kayak gitu. Itu tadi kalau di belakangnya ada dokter gigi dan memang akhirnya terekspos, dari kitanya juga kan ada kode etiknya yang betul. Tanggung jawab moralnya betul. Gitu ya. Oke. Kembali ke profesi tadi. Apa profesi paling aneh yang pernah ketemu? Atau gini, profesi yang paling sering ditemui dulu apa? Profesi yang paling ditemui ini biasanya ini ya. Biasanya nakes ya, nakes bukan dokter gigi. Malah nakes. Nakes ya. Jadi medis dan paramedis non dokter gigi gitu ya. Non dokter gigi ya, non dokter gigi. Jadi kayak bidan. Bidan tuh banyak loh Bang. Bidan banyak. Nggak tahu tuh. Aku nggak tahu ya apa dinamika penampungan atau penyaluran dari tenaga kerja bidan ini gimana gitu loh. Apakah memang sedikit ataukah memang tidak prospek, ya kita nggak tahu ya. Tapi banyak sekali oknum bidan yang benar-benar ke jalur yang lain gitu, entah itu suntik putih. Berpindah dari bawah ke atas dia ya. Iya bener kan mulutnya kan. Nah. Mungkin dia penasaran selama ini bekerja di bawah. Di bawah terus gitu kan. Ternyata menarik gitu. Ternyata lahan basah, lebih basah gitu ya. Oh, bener basah mukosa, ada air liur basah. Sama sebenarnya. Gue pikir malah bukan nakes gitu ya. Kalau gue mah justru berpikir nggak tahu juga sih sebab kan memang gue mah juga bukan pengamat yang baik gitu ya. Dalam artian bukan pengamat yang baik nih karena jumlah kasus sebelumnya yang sebelum gue masuk gue nggak tahu berapa apa atau siapa aja gitu ya. Sebab rata-rata yang kalau yang gue lihat mah memang rata-rata bukan nakes kalau yang dari gue lihat gitu ya. Kalau nakesnya yang gue perhatikan memang
ratanya sih bidan gitu Ya. ya. Ada beberapa yang medis juga, yang dokter gigi ada gitu. Tapi Ya para paling banyak medisnya ini sih sih, banyak rata-rata Pak, gitu. banyak juga sih lulusan SMA tapi nggak tahu sih profesinya apa setelah SMA itu gitu. Oh ya, ya, ya. Mm-mm. Tanpa background yang jelasnya Ya, lebih banyak gitu ya. Tanpa betul, background betul. kesehatan Ya, dia karena ada kan dan kalau tidak. nakes kan kelihatan ya jelas ya dia apa profesinya, tapi kalau cuma lulusan SMA ya mungkin Hmm. aku bilang lulusan SMA lebih banyak gitu. Itu sih. Oh, oke, oke, Mm-mm. oke, oke, oke. Ah, kalau terkait profesi-profesi dan pertimbangan-pertimbangan tadi yang kita bahas, Mm-mm. berarti pernah nggak Portugini ngalamin berulang kali ngebahas akun yang sama, praktisi gigi ilegal yang itu lagi, itu lagi, dan sampai Ya. akhirnya jadi gini. Kalau film superhero tuh ya, Uh, selalu ada main villain-nya. Superman tuh Lex Luthor-nya gitu. iya bener. Batman Joker-nya. Kalau Portugini ada nggak itunya gitu? Uh, Lex Luthor uh, atau uh. si Joker ini ada nggak? Iya ada ya. Jadi kartu gini dulu pertama kali itu ngangkat Hmm, satu hmm. akun ya, Hmm. satu oknum dan itu jadi ini banget nih, jadi langsung jadi viralnya Kortugi pertama kali dan postingan pertama itu. Dan si Oh, oke. orang itu memang dia ini ya konsisten konsisten dalam berbuat seperti itu gitu. Jadi dia tidak 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 peduli gitu loh. Dan itu jadi musuh Oh, ya. bebuyutannya. Keras Jadi sampai kepala gitu. sampai sekarang dia diangkat berkali-kali, ya tetap aja seperti itu gitu. Dan ada lagi satu lagi Oh, yang iya, iya. villainnya gitu ya, villain abadi gitu. Musuh bebuyutannya gitu ya. Musuh bebuyutannya. Tapi sekarang sih enggak ya. Alhamdulillah sekarang enggak. Cuman beberapa beberapa tahun itu dia memang benar-benar fight back gitu loh. Jadi ketika Kortugi angkat, Fight dia back juga itu ngangkat gimana? juga gitu. Jadi Oh benar-benar gitu. ngelawan dari postingan-postingan di akun dia gitu loh. Dan itu adalah oknum yang mungkin teman-teman yang follow Kortugi dari awal tahu lah dia seorang transgender yang dia Oh sekarang ya, oke, I see. dia Benar, benar, sekarang benar, benar, lebih benar. ke usaha wig dia. Jadi udah berkurang sepertinya. Atau saya nggak ngerti sih, cuman dia sepertinya udah terlalu ke gigi lagi gitu. Nah, itu sempat jadi Oh, lawan yang sangat seru gitu loh. Dan saya malah iya. malah jadi Benar, terhibur benar. sendiri gitu. Iya, benar. Akun itu ya malah kadang kalau nggak salah pernah ngetek Kortugi gitu ya di Dia emang kerjaannya gitu sengaja ya, ngelawan gitu. diperhatiin gitu. Hey, I'm back gitu kan. Iya bener, iya bener. Kan jadi Akan jumawa teh. jadi hiburan banget nih. Jadi Oh, gimmick nih. iya. Bahas dong Eke gitu. Nah, Oh iya benar-benar itu satu betul. heeh, Itu musuh bebuyutan baru keingetan lagi gue. heeh. Soalnya setelah gue masuk pun ada 2 kali ngebahas dia lagi, itu lagi gitu ya. Itu lagi. Nggak ngaku insaf, Heeh, dan memang itu tadi konsisten gitu ya, iya konsisten bener. bandel gitu bahwa bukan kerjaan dia tapi Heeh, dikerjain terus. istiqomah dia, Kalau istiqomah. istiqomah, istiqomah dalam ketidakbetulan gitu ya. Iya. Nah, kalau ngomongin istiqomah, Heeh, ada nggak yang setelah Kortugi angkat pentil terus jadi uh, insaf forever and ever gitu, happily ada ever ya. after gitu? Ada ya. Ada Jadi juga. kita appreciate banget ya buat dia, buat mereka. Jadi nggak cuma satu dua, tapi beberapa sih. Jadi Oh, oke. belakangan dia malah justru bilang ke Kortugi berterima kasih, kemudian mengabarkan bahwa usahanya sudah ditutup dan ganti usaha yang lebih baik lagi. Seperti itu ada. Oh, Dan juga yang nggak ngomong pun ada. Jadi kan aku tuh punya satu akun yang buat kepo-kepoan kayak gitu. Dan setelah diangkat, oh, setelah oke. beberapa bulan, setelah sekian tahun, usahanya itu benar-benar berubah gitu. Dia udah nggak gitu lagi. Gitu. Baik yang ngomong atau baik yang dia tidak ngomong ke Kortugi, ada yang berubah dan itu benar-benar kepuasan banget lah buat kita gitu. Oh, Mm-mm. berarti riset pun mungkin dilakukan dari akun itu ya, akun pantauan Ya, tadi ya. Jadi tips untuk para praktisi gigi ilegal dan tukang salon gigi. Hati-hati bahwa Portugi punya akun ghosting yang
akun bayangan yang memantau kalian. Dan jadi gini, jangan ngecek daftar follower, oh nggak ada Kortugi aman, belum tentu gitu ya, hati-hati. Justru sistem Kortugi ini adalah gerilya. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari apa nama akun tersebut. Kirimkan melalui DM atau komentar gitu ya. Yang benar dikasih hati. Nah, yang benar nanti dikasih endorsean gratis ya, untuk yang kalau misalkan dia tukang salon gigi, nanti bonusnya adalah endorse gratis di Kortugi lah. Endorse ya. gratis dari akun Kortugi ya. Silakan mencari tahu apa ID akun bayangan Kortugi. Bang, tapi ada seru nih. Ada yang seru nih. Ketika ngepoin pakai akun bayangan seperti itu. Ternyata banyak sekali tukang salon itu ternyata ngefollow Kortugi, tapi tetap menyediakan itu gitu loh. Maksudnya tetap dia ngefollow hanya untuk belajar tentang apa risiko-risiko yang tinggi. Jadi dia nggak kayak gitu. Dia nggak kayak gitu gitu loh. Misalkan ketika Kortugi itu ngangkat veneer nih, kalau nyambung risikonya ini. Nah, sama si tukang salon kemudian dijadikan suatu selling point bahwa ini loh, veneerku itu nggak nyambung. Kerjaan gue nggak nyambung, tapi di salon lain nyambung gitu loh. Jadi kan mereka tuh mereka punya keinginan untuk belajar dan mengupgrade ilmunya gitu loh. Tapi setinggi apapun dia berilmu seperti itu, kalau nggak punya kompetensi, nggak punya legalitas, ya sama aja gitu loh. Pandai-pandai itu paling melompat ya. Di gue nggak nyambung, di gue ini tetap aja ada cacatnya ya. Iya, kalau di salon lain nyambung, kalau di tempat gue nggak nyambung gitu loh. Jadi dia mengunggulkan dirinya sendiri. Di salon lain terlalu panjang, di gue mah enggak. Di gue nggak ini ya. Gitu ya. Putihnya lebih natural gitu. Banititnya lebih natural di tempat gue gitu. Baru tahu juga gue. Iya. Benar deh, nggak kepikiran loh maksudnya. Jadi dia follow tuh bukan untuk mencari hidayah, tetapi supaya lebih tercerah gitu ya. Iya. Oh ini nggak boleh, nggak bisa. Ini teh minus. Itu buat jatuhin kompetitor dia gitu loh. Nah, soal menjatuhkan kompetitor yang lain itu juga macam-macam caranya, Bang. Ada yang seperti itu tuh. Sebentar, itu harus gua kasih apresiasi. Wah, itu luar biasa. Itu luar biasa cerdas, luar biasa itu. Ada efeknya, Bos. Luar biasa. Itu penonton bayaran itu kayaknya. Oke. Jadi lanjutin tadi sebelum di-upload tadi gimana? Jadi upaya si tukang salon ini untuk bisa menjatuhkan kompetitornya itu ada dua cara, Bang. Ada dua cara. Yang pertama, dia belajar dari Kortugi tentang kesalahan-kesalahan dari salon-salon yang sudah diangkat oleh Kortugi. Misalkan veneer nyambung, kemudian behel yang nggak sampai belakang, ya macam-macam lah. Dia belajar dari situ dan dia menjatuhkan salon lain. Di gua nggak kayak gitu loh, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ngelaporin si kompetitor, gitu loh. Dia ngelaporin ke Kortugi karena ini kompetitor dia gitu loh. Ketahuan itu, Bang. Luar biasa. Jadi harus kita kasih. Jadi dia ngebunuh kompetitornya dengan ngelaporin ke Kortugi, Bang. Keren itu. Amin dok, ada akun ini nih, veneer gawat nih gitu ya. Padahal yang ngelaporin itu salon gigi juga gitu, kan salon gigi juga ya. Amazing. Jadi benar-benar, aduh, apa segitu ininya ya bisnis atau kerjaan veneer atau behel abal-abal itu segitu menggiurkan ya, kah sampai rela menjatuhkan orang gitu, kompetitor untuk persaingan gak sehat gitu ya. Tapi, duit, Bang, duit. Merubah segalanya memang. Duit nih bisa. Memang duit.
membuat. Oke, jadi gini. Sebagai penutup dulu. Ini kayaknya untuk waktunya kayaknya udah memang supaya nggak membosankan gitu ya, kita batasi untuk sementara ini. Kita sebatas ide-ide cemerlang tadi yang membatasi, menjatuhkan kompetitor via following Portugi dan sebagainya. Pesan untuk masyarakat dulu supaya menghindari tukang gigi, gimana tips dan triknya dan kenapanya, basicnya, why-nya dan how-nya gitu ya, menghindari tukang gigi ilegal nih. Ya. Yang melakukan praktek-praktek veneer dan behel abal-abal. Baik. Jadi gini ya, masyarakat ini gampang aja sih. Kalau perawatan gigi, itulah ke dokter gigi gitu. Kalau ada yang nyebut tukang salon gigi, tukang gigi, ahli gigi, ya tukang gigi memang ada perawatan gigi, tapi memang terbatas untuk gigi palsu, gigi tiruan aja gitu. Tapi kalau yang namanya veneer, bleaching, tambal gigi, behel, itu jangan pakai istilah-istilah lain. Istilah lain itu bisa tukang salon gigi, ahli gigi, yang bisa dipanggil, panggilan, kelilingan, seperti itu. Itu nggak bisa gitu loh. Jadi mau apapun sebutan mereka, ya itu kalau yang namanya behel itu wajib, behel, veneer dan perawatan gigi wajib ke dokter gigi. Dan intinya adalah educate yourself, ya educate yourself, cari sumber dari yang benar-benar terpercaya. Ya, pastikan dia sumbernya ini info selengkap-lengkapnya. Tapi zaman sekarang informasi memang deres banget lah, kalau misalkan nggak bisa nyaring juga percuma. Jadi carilah informasi di orang-orang atau di sumber yang benar-benar kompeten, valid, dan benar-benar sesuai dengan keilmuan. Dan satu lagi adalah berpikirlah kritis, jangan nunggu kritis dulu baru berpikir. Asik. Ini yang gue suka dari Mas Dar nih. Nah, penyusunan diksinya ini memang luar biasa yang satu. Ya Bang Agam nih, inspirasinya kan dari Bang Agam penulis. Diksi, silakan follow akun Portugi. Mengerikan, bro. Itu mah sastra Indonesia juga nangis, dosen sastra Indonesia ngeliat Mas Dar nyusun diksi mah. Jadi baru berpikir kritis, jangan kritis, baru berpikir gitu ya. Betul, bagus banget. Itu amazing. Kita kasih penonton bayaran lagi nih. Pokoknya jadi tips yang pertama adalah dokter gigi nggak pernah mengistilahkan dirinya dengan istilah lain. Jadi kalau ada yang menawarkan perawatan gigi dengan istilah dia sebagai pelaku bukan dokter gigi, bisa dipastikan itu bukan dokter gigi gitu ya. Kalau dia mengatakan bahwa gue adalah ahli gigi, gue adalah ahli kecantikan gigi, gue adalah ahli estetika gigi, itu bisa dipastikan bukan dokter gigi ya. Dokter gigi akan menggunakan istilah dokter gigi. Kemudian yang kedua, nggak ada dokter gigi yang legal, yang benar, yang berbasis keilmuan dokter gigi yang melayani house call. Ya, panggilan ke rumah, panggilan ke hotel gitu ya, nggak ada ya. Jadi kalau sampai ada yang menawarkan bahwa menerima pemutihan gigi di rumah, menerima pemutihan gigi di hotel, itu mah udah pasti bukan dokter gigi. Ya. Setidaknya itu bukan dokter gigi yang punya martabat gitu ya. Kita mah nggak pernah tahu. Iya, benar. Bukan menjelekkan atau menjatuhkan dokter gigi, tapi mungkin di suatu tempat di Azerbaijan atau di Rwanda gitu ya, atau di Ghana gitu ya, itu ada yang kayak gitu mah ada mungkin. Jadi kalau di Indonesia mah sejauh yang gue tahu mah nggak ada yang melayani hospital. Sebab waktu gue di ini aja sempat gue sempat praktek di klinik Darut Tauhid. Ya. Di Darut Tauhid ini kalau Agim sakit, dokter umumnya dipanggil ke rumah dia. Gitu. Tapi kalau Agim sakit gigi, dia yang datangnya dokter gigi. Sebab dokter gigi nggak melayani house call. Nah, mungkin kita bawa dental unit ke rumah gitu ya. Dan nggak nggak banget kalau di rumah maaf bersih-bersih pakai kaca mulut kurang elegan lah gitu ya. Tapi makanya, ada bang ini baksos bang. Baksos bisa, tapi kan baksos nggak ngevinir juga, baksos nggak ngebehel juga, nggak ngebleaching juga gitu. Jelas ininya kan, makanya ya itu tadi nggak melayani house call, makanya jadi kalau ini gue teh ada Agim, ada Agam gitu. Iya benar. Agam gitu ya, yang lebih
lebih dari Agim dalam pengobatan. Kalau Agam mah nggak bisa dipanggil Agim gitu. Bahwa Agim harus mendatangi Agam kalau sakit gigi gitu. Saya alter ego gue. Walaupun nggak lama sih, sana berapa ya, bulan gitu di klinik. Itu lumayan lah. Intinya itu bahwa dokter gigi mah ya itu tadi ya, mungkin karena susah juga mau host call, kan kita kerjanya pakai dental unit, nggak mungkin kita bawa dental unit, apalagi dental unit portable gitu ya, membuka pelayanan gigi ke rumah gitu. Jadi kalau udah ada yang, apalagi kalau kalian datang ke satu tempat mau memutihkan gigi dan disuruh baring di atas bantal gitu, itu udah bukan dokter gigi lah gitu. Dibaringkan di atas bantal berjejeran kayak ikan sarden gitu, itu mah udah pasti bukan dokter gigi lah. Ada beberapa bentuk ujian prosesnya dia teh satu pasien tit gitu berjejer kayak ikan sarden. Yang terakhir kumannya tumpuk-tumpuk tuh Bang. Iya, udah paling ngetop lah itu. Udah kebun binatang itu. Udah nggak pakai handscoon gitu ya, satu alat rame-rame gitu ya. Berjamaah dipakai itu mah udah yang paling akhir tuh yang paling TOP BGT yang paling best. Oke, jadi intinya sih educate yourself bahwa informasi tersebar luas di internet. Masih kesehatan yang penting untuk diperhatikan gitu ya, yang bisa bermanfaat baik untuk si pencari informasi. Kalau kesehatan ini kan memang dibilang mahal harganya, iya mahal karena itu tadi mungkin kurang mengedukasi dirinya sendiri mengenai kesehatannya. Tetapi kalau kesehatannya lebih baik, edukasi yang dilakukan terhadap kesehatan yang lebih baik, insya Allah kesehatan sih nggak mahal. Gitu ya. Ke dokter gigi itu nggak mahal. Kalaupun dokter gigi mahal, sebenarnya dokter gigi bukan mahal. Kita lebih banyak mengeluarkan duit di dokter gigi itu bukan karena mahal, tapi karena dokter gigi adalah profesi yang spesial. Dokter gigi bukan mahal, tapi spesial. Kita spesialnya nggak pakai telur, dan kita mau bukan pemberi harapan palsu, kita mau pemberi harapan tiruan. Dokter gigi makanya, bukannya giginya bukan gigi palsu, gigi tiruan. Gigi tiruan. PHT bukan PHT. Oke. Dan yang terakhir, selalu pastikan bahwa apa yang mau kamu lakukan ke diri kamu tidak akan membahayakan kesehatan kamu, terutama kesehatan gigi dan mulut, gitu ya. Karena kesehatan gigi dan mulut sama seperti kesehatan yang lain adalah sesuatu yang menjadi aset terbesar tubuh, aset terbesar kita. Gitu ya. Kalau mau mendapatkan pencerahan lebih banyak, bagi yang belum follow akun Korban Tukang Gigi, boleh langsung cus meluncur ke Instagramnya, follow akun @korbantukanggigi gitu ya. Dan akun Korban Tukang Gigi ini juga udah merambah ke beberapa media sosial lain favorit kamu. Nah, kita dengar dari si foundernya nih. Di akun media sosial mana aja yang udah dirambah nih Mas Dar? Kalau misalnya ada yang nggak main IG gitu kan ya, ada yang gue mau bukan anak IG gitu ya, gue mau bukan anak Twitter gitu. Di mana aja yang udah ada si akun Korban Tukang Gigi nih? Iya, jadi Kortugi itu awalnya di Instagram, kemudian merambah ke Facebook, ya, kemudian ke YouTube dulu, baru ke Twitter. Kita punya juga Twitter. Kemudian terakhir di TikTok, ya. Jadi kalau kamu suka main salah satu platform tertentu, kamu lagi stay tune di platform tertentu, entah itu TikTok, entah itu ini, kita mudah sekali dijangkau. Kita selalu ada lah intinya ya. Jadi dimanapun kamu berada, dimanapun kamu buka aplikasi. Sementara sih aplikasi-aplikasi yang populer yang di masyarakat kita bikin. Nanti mungkin ada aplikasi yang lain lagi yang lebih populer, kita akan ada berkembang aplikasi baru juga. yang jadi populer, akan dikembangkan sayapnya. Akan gitu dikembangkan ya, juga ya, demi Jadi, menjangkau masyarakat. Bukan sulit mencari informasi edukasi gigi. Dimana ini cari aja Korban Tukang Gigi, insya Allah ada dan akan terserahkan lah. Sebab kita mah tujuannya memang itu tadi di awal udah disebutkan. Tujuan awalnya pelampiasan emosi melalui edukasi. Ini juga luar biasa. Amazing juga ini. Amazing. Mungkin nanti di lain waktu kita bertukar peran, Mas Dar ya. Sebab kemarin sempat ada bahasan bahwa
bahas dong ininya kasus-kasus Core2B terkait spesialisasi gitu ya. Salah satunya kalau penyakit mulutnya kan kanker mulut. Bagaimana sebuah tindakan nyeleneh atau tindakan nggak berbasis kompetensi dari praktisi gigi ilegal atau salon gigi ini, salon tukang gigi ini bisa berakibat fatal sampai ke kanker mulut dan bahkan kematian gitu. Itu mungkin kita bahas nanti di channelnya yang berbeda atau di kesempatan yang lain di channel yang sama gitu ya. Tunggu aja nanti ya teman-teman, kita akan balik nanti berkabar lagi lewat akun media sosial. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, sekian. Nggak enak banget berhentinya. Dan aku ada Dokter Gigi Gaul. Semoga bisa bermanfaat apa yang hasil dari pembicaraan malam ini. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.